Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Aduh, aku tuh bener-bener gimana gitu rasanya. Oke, sekali lagi seperti yang saya sudah bilang di video-video sebelumnya, bahwa kalau mau ke Jerman untuk kuliah sambil kerja atau kuliah aja atau kerja aja, step-stepnya seperti ini. Di video yang paling pertama, saya menjelaskan informasi keseluruhan, ya. Informasi keseluruhan itu maksudnya ya kayak gimana aja gitu loh ya kan, apa-apa aja. Nah sekarang saya membuat video satu lagi, yaitu tentang saya bilang yang penting itu harus fokusnya sama belajar bahasa dulu, entah itu bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Yang paling penting tuh nanti teman-teman tuh harus buat sertifikatnya gitu loh, karena seperti yang aku sudah bilang juga bahwa sertifikat itu sebenarnya diharuskan karena sebagai persyaratan untuk melengkapi persyaratan untuk melamar di kedutaan Jermannya ya, kalau yang mau ke Jerman. Nah, jadi kan ada beberapa macam cara untuk merantau ke Jerman itu apa dan gimana aja. Contoh, buat anak-anak cewek, sebenarnya mungkin kayaknya ada cowok juga ya, tapi saya kurang begitu tahu. Yang pasti itu cewek sebagai au pair namanya, yang aku sudah jelaskan juga di video-video sebelumnya. Au pair itu kan pekerjaannya sebenarnya dikhususkan untuk menjaga anak buat orang tua yang dua-duanya bekerja gitu loh ya. Menjaga anak itu ya, kalian di sini contohnya nanti kalau misalkan mau masih belajar bahasa lagi atau apa tuh, mereka akan membiayai itu gitu loh. Terus tempat tinggal, karena tempat tinggal itu paling penting di sini karena juga mahalnya, bener-bener mahal. Dan juga tentunya juga dapat istilah katanya makan ya, tempat tinggal dan makan di situ ya. Cuman saya pernah dengar beberapa, sebagian dari mereka gitu yang sebagai au pair itu untuk cewek ya, dia itu ya kayak bersihin tempat anaknya atau ya yang sewajarnya aja lah ya gitu. Nah, tapi pada dasarnya kalau misalkan mau Ausbildung atau sekolah kejuruan itu memang paling paling aku sarankan itu pakai au pair caranya. Karena satu ya, kita cuman modal dari Indonesia tuh bahasa, terus sampai sini kalian gak harus bayar apa-apa sih ya kalau menurut aku, karena tempat tinggal kan udah ada, makan udah ada gitu loh. Ya cuman ya iyalah ya, harus ada juga yang harus dilakukan. Nah terus uh, uh, misalkan itu, jadi tuh gini, jadi kalian belajar dulu nih bahasanya ya. Aku pokoknya setiap kali aku sarankan untuk bahasa itu karena memang itu penting sih ya. Jadi kalian itu kan nanti nanti akan kayak komunikasi sendiri seperti orang yang mau ke Taiwan kalau nggak salah begitu, atau mana lagi tuh ya. Jadi kayak bukan interview sih, saya kayak percakapan gitu loh nanti sebelum kalian kesini. Kalau misalkan kalian tuh udah punya sertifikatnya, step-step yang aku kasih tahu sebelumnya itu udah dilaksanakan, karena itu step yang paling awal yang harus dipunyai dan harus dilakukan ya, seperti sertifikat bahasa itu. Entah itu buat au pairnya saya kurang tahu untuk bahasa Inggrisnya, tapi bisa aja, bisa dicoba nih untuk para cewek yang nggak mau modal sekolah di sini, tapi istilah katanya tuh dapatnya double ya, dapat pekerjaannya, dapat pengalamannya, dan nanti dapat sertifikatnya setelah. Nggak tahu apa yang kalian mau studikan, entah itu sebagai perawat gitu ya. Itu yang pernah saya bantu itu anak Lombok satu ya, ya itu dia sekarang udah mau ini gitu loh, udah mau selesai. Itu dia kesini masuk udah 18, baru 18 umurnya loh, beneran. Dia waktu nanya-nanya sama aku itu dulu, dia masih SMK waktu itu ya, anak Lombok. Dan nanti dia juga akan main ke sini, nanti saya akan bikin videonya ya. Saya nggak tahu, saya mungkin dia mau. Dan itu dia tuh udah mau selesai, tapi sayangnya karena dia tidak dapatnya di Berlin ya, dia dapatnya itu di kota lain, entah di Munchen. Kalau sekarang dia di Munchen, tapi waktu itu dia mungkin ya di kira-kira
di kota yang lain lah, jaraknya lumayan jauh dari Berlin. Nah tapi itu salah satu anak kecil loh, umur 18. Dia udah bisa berjuang di sini, dan ya itu dia modalnya cuma dari Indonesia itu bahasa aja gitu loh ya kan, karena bahasa itu kan nggak ada yang bisa apa namanya ngewakilin, harus kita sendiri yang bisa ngomongnya gitu loh. Jadi itu nanti tuh istilah katanya tuh kalau sebagai au pair ya, ini yang saya jelaskan sebagai au pair dulu ya. Jadi au pair itu memang cuman bahasa top, bener-bener itu. Terus sampai sini kalian dapat uang saku yang seperti aku bilang juga sekitar 450 atau 500, itu bener-bener tergantung majikan. Mungkin kalau kalian dapat selebriti atau nggak tahu kan, siapa tahu dapatnya pemain bola, mungkin dapatnya lebih. Tempat tinggalnya juga, yang ini nih yang anak Lombok nih, dia awal dia dapat yang dia kurang senang, dia langsung pindah, dia dapat katanya setengah Indonesia tuh, nggak tahu ceweknya atau apa gitu ya, karena waktu itu COVID, aku tuh lagi posisi di Indonesia ya, aku ada project ini dan itu, jadi aku nggak banyak komunikasi sama dia. Tapi dia dapat satu apartemen loh, satu apartemen, maksudnya satu kamar satu apartemen itu dari majikan. Biasanya kan biasanya kalau orang biasa ya, ya tinggalnya sama yang undang kalian ke sini itu gitu, sebagai bosnya itu, yang keluarga itu gitu biasanya ya. Tapi dia dapat, ya itu pokoknya kembali lagi tergantung milik ya. Kalau aku bilang, apalagi ya kalau bukan milik atau keberuntungan kita gitu loh. Nah terus tentang gaji yang aku bilang juga bahwa itu 450 atau 500 itu standarnya gitu, bisa aja, itu nggak mungkin kurang dari itu ya, nggak mungkin kurang dari itu, kalau lebih bisa begitu. Jadi stepnya itu aja. Terus setelah kalian tuh apa namanya udah punya sertifikatnya A1, B2 dan sorry A1, A2 dan B1. Nah kalian itu udah bisa langsung cuman sampai B1 kalau au pair ya. Tuh coba bayangin ya kan, belajar di online dulu. Nah saya mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe aja dulu ya, sama di itu apa namanya tuh, dibunyiin loncengnya, karena kan nantinya kan kalau misalkan untuk informasi berikutnya kan, kalau aku upload jadi kalian langsung akan tahu gitu loh, jadi apa-apa aja nih gitu loh kan. Terus jangan lupa ya di like ya, di like ya, di like. Oke. Terus misalkan Kak itu misalkan sampai sini gimana ya, kalau misalkan au pair itu langsung dijemput loh, langsung dijemput dari bandara. Jadi kalian itu sebagai au pair itu nanti dalam proses tiket juga dibeliin ya, kalau au pair ya tiket dibeliin. Terus udah kayak gitu juga selama memproses visa itu nanti juga sama orang yang, maksudnya sama keluarga yang di Jerman itu. Bukan berarti harus orang Jerman ya, karena di Jerman itu banyak orang Arab, orang Turki, orang apa aja lah, bisa jadi orang apa aja gitu loh ya. Bukan berarti itu harus orang, udah orang Kristen kalau misalkan yang anti Kristen ya, misalkan, saya nggak tahu ya, saya harap sih enggak ya teman-teman. Nah itu tuh bisa orang apa aja gitu loh. Seperti anak ini dapatnya tuh keluarga Turki, dua-duanya dokter. Anak yang dia nggak begitu suka tuh karena katanya anaknya bandel ya, dua dia kebetulan, maksud kan bukan harus dua juga kan, orang sini kan banyak anak, gak banyak ya, bisa aja cuma satu gitu loh. Nah jadi itu step-step kalau mau sebagai au pair. Jadi au pair itu modalnya cuma itu doang ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, kalau kalian masih punya keinginan gitu loh, apapun kalian bisa lakukan. Dan presentasi yang penting nanti untuk video berikutnya itu saya akan bicara tentang bagaimana kalau kerja aja ya, atau bagaimana kalau misalkan mau study aja gitu, atau bagaimana kalau misalkan kalian itu mau jalan-jalan contohnya. Nah itu sih paling gampang banget ya, nggak usah pakai belajar bahasa juga ya kan, yang penting ada pulusnya, bener nggak? Ya udah begitu aja dulu teman-teman video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat dari saya di Berlin. Semoga semuanya tercapai cita-citanya ya. Dadah, jangan lupa bahagia teman-teman. Dah.